Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya untuk Anda hari ini adalah, ya Tuhan, jadikanlah umat-Mu bisa menjadi terang dan garam dunia. Biarlah kami bisa menggarami dunia. Kami bisa menerangi dunia di sekitar kami. Apa yang gelap, apa yang tawar, biarlah sungguh-sungguh merasakan kasih karunia-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus, ya Roh Kudus, turunlah atas kami. Bekerjalah dalam diri kami. Ubahlah dunia sebagaimana yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, Anda pasti sudah bisa menebak dari doa saya saja, pasti Injilnya soal ajaran Tuhan Yesus kepada para pengikutnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum saya membahas bacaan-bacaan hari ini, izinkan saya mau menyapa pelanggan-pelanggan yang baru. Ada Ibu Sri Mariasi Gunawan, ada Ibu Elina Wei, ada Ibu Veronica Sri Udiati, ada Ibu Irmawati, ada F. Christopher, ada Mariana Kristi, ada Nina Natasha, lalu juga ada Bapak Gunawan Sugianto. Semoga Anda semua diberkati, termasuk Anda-Anda yang belum subscribe, yang belum berlangganan. Berkat Tuhan turun atas kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda menyadari betapa Tuhan itu betul-betul menyayangi kita semua? Setiap hari, setiap saat, Tuhan selalu memberikan kasih karunia-Nya. Problemnya adalah ketika hati manusia tertutup, ketika hati manusia membatu. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah menyerah untuk menunjukkan kasih-Nya dengan jalan-jalan yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Hal itu bisa kita lihat dalam surat kedua Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 18 sampai 22. Korintus, waduh, saya bulan depan akan ke Korintus. Saya akan fotoin buat Anda. Ada apa sih di Korintus? Apa yang dialami oleh Paulus di Korintus? Situasinya kayak apa? Perkotaan kah? Dekat laut kah? Atau pegunungan kah? Nanti saya janji kepada Anda, kalau bulan depan saya udah sampai ke Korintus, saya akan ceritakan untuk Anda. Kepada jemaat di Korintus, Paulus dengan sebuah keyakinan. Paulus bukan hanya menceritakan tentang keyakinan dirinya terhadap Yesus, tapi Paulus mencoba untuk mengajarkan kepada jemaat yang waktu itu mulai ragu, mulai bimbang. Mereka yang sudah percaya pada Yesus, tapi karena satu dan lain hal, karena cobaan, karena penderitaan, karena sakit penyakit, karena rezeki yang terpuruk, mereka mulai satu persatu melepaskan iman mereka. Mereka yang sudah bertobat sekalipun, karena satu dan lain hal, mereka akhirnya balik lagi ke cara hidup mereka yang lama. Kenapa demikian? Ini yang dilihat oleh Paulus. Dikatakan, saudara-saudara, demi Allah yang setia, janji kami kepada kalian bukanlah serentak ya atau tidak. Sebab Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kalian, yaitu oleh Silvanus, Timotius, dan aku, bukanlah serentak ya dan tidak. Di dalam Dia hanya ada ya. Maksudnya apa, saudara-saudara? Apakah kalau di dalam Yesus ditawarin korupsi? Iya. Ditawarin selingkuh? Iya. Ditawarin main judi? Iya. Ditawarin yang enggak-enggak? Iya. Ditawarin berbikin dosa? Iya. Atau disuruh berdoa? Tidak. Disuruh berbuat baik? Tidak. Disuruh melayani? Tidak. Apakah seperti itu? Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tapi Paulus berbicara soal janji. Janji yang diberikan oleh kuasa Allah kepada orang-orang percaya. Kadang-kadang
kalau kita terhadap janji Tuhan, kita ini bergulat. Entah nggak sabar, entah kelamaan nunggu, entah kita maunya ketinggian, atau kita mintanya tidak sesuai dengan kehendak Allah, dengan janji Allah ini. Sehingga kita ya udah deh, terhadap janji Allah udah kayak orang main judi aja deh. Ya kali-kali aja, dapat syukur, nggak dapat ya udah. Hal itulah yang membuat orang-orang di Korintus waktu itu menjadi abu-abu terhadap janji Allah. Mereka ya udah seolah-olah nggak ada gairah lagi untuk menantikan janji Allah, untuk percaya pada janji Allah karena kesulitan-kesulitan hidup mereka. Maka dari itu Paulus berkata, janji Allah kepada kita itu ya, sebab di dalam Yesus hanya ada kata ya. Memang dalam diri Yesus seluruh janji Allah akan terjadi. Janji itu bukan sekedar janji, tapi janji yang tidak akan pernah terbatalkan. Saudara-saudaraku, kalau begitu, apakah Anda sudah menyadari Tuhan janji apa untuk hidup Anda? Ini dia. Apakah Anda sudah menemukan itu? Apakah Anda sudah pernah punya pengalaman Tuhan betul-betul hadir dalam doa-doa Anda, menunjukkan janjinya? Iya ya Romo, terhadap janji Allah sama saya aja nggak tahu Romo. Taunya ya cuma diselamatkan saja. Taunya cuma ya diampuni saja. Apakah Anda sudah tahu dituntun oleh firman Tuhan? Ketika kita membaca firman Tuhan, betul-betul disitulah Tuhan mengajak kita lebih dalam lagi untuk mengenal dan mendengar janji Allah. Untuk menyadarkan kita, ternyata sudah demikian besarnya janji-janji itu ditepati oleh Allah. Tapi sayangnya kita tidak sadar. Karena apa? Belum kita sadari kita udah minta yang lain, mengharapkan yang lain lagi. Apakah Anda sadar saudara-saudara, ada begitu banyak sekali janji-janji Allah yang sudah menjadi ya dan amin dalam hidup kita, tapi lewat begitu saja. Boro-boro kita ngucapin terima kasih, boro-boro kita bersyukur, tahu juga enggak bahwa janji itu sudah tergenapi? Iya juga ya Romo, kalau saya lihat Romo, ternyata dihitung-hitung udah banyak banget Romo. Karena manusia cuma sibuk dengan kesulitan-kesulitannya, masa sekarangnya, dengan keperluan-keperluannya, dengan segala penderitaannya, lupa atau bahkan menjadi buta terhadap janji-janji Allah yang sudah Allah berikan pada kita. Maka Rasul Paulus berbicara juga buat kita, di dalam Dia, di dalam Yesus hanya ada kata ya. Ya, Yesus menyelamatkan kita. Ya, Yesus menuntun kita menuju hidup kepada Bapa. Ya, dalam diri Yesus ada keselamatan yang luar biasa buat kita. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kebahagiaan dan sukacita. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasa. Inilah Dia. Janji Allah dalam perjanjian lama sungguh-sungguh dipenuhi, terlaksana, nyata dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar, makin peka, makin tajam untuk melihat, oh ini ternyata Tuhan sedang berjanji pada aku di saat kehidupanku seperti ini janji Tuhan, bukan yang lain. Jangan terdistrak atau hilang fokus karena keinginan-keinginan. Sebab seringkali janji Allah tercampur dengan keinginan-keinginan manusia. Caranya adalah untuk membedakan bagaimana Romo. Ini janji Allah atau keinginanku saja? Atau super ego saya saja Romo? Satu, Anda merasa bebas. Cinta Allah yang diberikan pada kita, kita membalasnya dengan bebas. Apakah Anda merasa terpaksa mencintai Tuhan? Romo, nanti kalau saya nggak berdoa nanti saya sakit kanker Romo. Kalau saya nggak berbuat baik nanti saya dikutuk Romo. Nanti kalau saya nggak ke gereja Romo, saya nanti rezekinya di stop Romo.
itu, dalam keadaan terpaksa seperti itu, pasti bukan cinta. Kayak orang jatuh cinta, dia melayani suaminya, melayani pasangannya. Karena apa? Ya karena nanti dapat uang bulanan, Romo. Ntar kalau saya nggak masak, Romo, nanti ya uang bulanannya di stop. Cinta bukan seperti itu. Cinta itu tulus. Cinta itu bebas. Dengan segala kesadaran, dengan segala ketulusan. Aku mau dikasih duit sama Tuhan, mau dikasih rezeki, mau dikasih kesehatan atau tidak, usahaku mau dilancarin atau tidak, aku tetap berdoa, aku tetap ke gereja, aku tetap berbuat baik, aku tetap melayani. Karena semua itu aku lakukan bukan karena aku mengharapkan sesuatu, tapi karena sebagai jawaban diriku yang mencintai Tuhan dengan penuh ketulusan hati. Ayo, siapa yang kegelepok ini? Bener juga ya Romo. Selama ini saya ternyata ke gereja berdoa baca firman Tuhan cuma gara-gara takut aja kena kutuk. Takut aja semua rezekinya disetop sama Tuhan. Keran rezekinya disetop. Waduh Romo, amsyong Romo, gawat nanti. Lakukan itu dengan tulus. Orang yang tulus percaya Tuhan tidak akan memberikan yang buruk buat kita. Sebab Kristus adalah kepenuhan janji Allah bagi kita. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengucapkan amin untuk memuliakan Allah. Amin artinya apa? Percaya dengan kesungguhan hati. Percaya tanpa batas. Percaya tanpa syarat. Amin membuat kita aman. Untuk bisa aman dan amin butuh iman, saudara-saudaraku. Maka di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Juru Selamatku, aku percaya setiap kata-kata, doa, permohonanku, syukurku, terima kasihku, aku tutup dengan kata amin. Bahwa Tuhan mendengar doa-doaku, bahwa Tuhan melihat penderitaanku, bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk hidupku. Untuk itulah di dalam Kristus aku berdoa, amin. Aku percaya. Kupercayakan seluruh kehidupanku. Bukan dari setelan-setelan pikiranku, bukan dari rancanganku, tapi dari rancangan Allah. Bagaimana Allah mengatur kehidupan setiap manusia. Kuserahkan hidupku pada Allah. Sebab Allah lah yang meneguhkan kami bersama kalian dalam Kristus. Dia pula lah yang telah mengurapi kita, serta memeteraikan tanda miliknya atas kita. Ini penting luar biasa saudara-saudara, memeteraikan. Sekarang kan kalau kita bikin surat perjanjian, surat jual beli di atas 10 juta itu perlu materai kan. Materai itu sebetulnya kata kalau saya baca ya, kalau materai zaman sekarang bukan yang membuat surat itu menjadi sah. Tapi itu sebetulnya pajak katanya. Tetapi yang materai yang disebut di sini adalah materai yang tidak pernah terbatalkan. Bahwa apa yang dijanjikan, pribadi yang memberi janji dan orang yang menerima janji itu sudah tercipta sebuah ikatan yang tidak bisa dibatalkan selama materai itu masih ada. Dialah yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan atas semua yang telah disediakannya untuk kita. Materainya Roh Kudus ternyata. Roh Allah sendiri yang menyertai kita, yang diturunkannya pada kita, yang menyertai kita dalam segala lika-liku kehidupan kita. Maka saudara-saudara, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Endingnya apa? Akhirnya apa? Amin. Bapa memberikan janji, Tuhan Yesus sebagai kepenuhan janji Allah dimateraikan dengan Roh Kudus. Oleh itulah kita berdoa amin. Baru ngerti sekarang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Siapa yang kalau bikin tanda salib udah kayak malu-malu? Siapa yang bikin tanda salib cuman ya asal-asalan doang? Siapa yang bikin tanda salib cuma formalitas doang? Siapa yang bikin tanda salib nggak ngerti artinya apa? Ya cuma formalitas aja Romo. Ternyata dalam juga ya Romo makna arti tanda salib. Ulangin Romo coba. Bapa,
yang mengadakan perjanjian pada manusia, janji keselamatan, janji perlindungan, janji kepenuhan, terwujud penuh dalam diri Yesus Kristus putranya sebagai kepenuhan janji Allah. Di dalam Yesus hanya ada kata ya terhadap janji Allah, dimateraikan oleh Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita, dan oleh sebab itu kita berdoa, amin. Percaya Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Esa. Romo, kalau zaman dulu Romo udah ada penjelasan kayak gini, saya nggak akan Romo bikin tanda salib asal-asalan. Saya akan suruh anak saya itu kalau bikin tanda salib yang bener Romo. Jangan kayak dulu waktu sekolah bina iman aja, wah bener-bener tanda salibnya itu bikin seneng. Kalau anak umur misalnya 4 tahun gitu ya, ayo bikin tanda salib. Mamanya, papanya, oma, opanya kan, wah pinter banget. Udah remaja, tanda salibnya cuman begitu doang. Ya orang tuanya cuek bebek aja. Orang tuanya ya udah biarin aja deh, karena nggak ngerti. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Kekuatan janji Allah sungguh hadir dalam kehidupan kita. Keren banget nih renungan hari ini. 2 Korintus bab 1 ayat 18 sampai 22. Dasar biblis dari tanda salib itu. Kemudian di dalam bacaan Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16, perintah Yesus kepada para muridnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Boro-boro bisa jadi garam dan terang dunia Romo. Bikin tanda salib masuk gereja asal-asalan. Bikin tanda salib sebelum makan malu-malu, kiri lirik kanan, nanti aku dikira Kristen Romo. Lah memang Kristen, lah memang Katolik. Kita pengikut Kristus harus dengan bangga berdoa dengan tanda itu, tanda kemenangan kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kita ini garam, jangan sampai kita kehilangan daya asin kita. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Waduh, kita udah jadi garam dan terang dunia belum? Sebuah kesaksian yang tidak bisa saya tebak, yang tidak saya duga, membuat saya bersyukur. Jadi gini, mama-mama di RTS kan itu kan seringkali bolak-balik ke RSCM. Memang pagi sore kita jemput lah, kita antar jemput pakai mobil di RTS. Tapi ada kalanya mereka bikin janji sama dokter di luar jam penjemputan dan dianterin itu. Nah, mereka biasanya naik Grab. Nah, ketika naik Grab, misalnya dari RSCM ke RTS, mereka kan bilang ke supir Grabnya, ke rumah Teduh Suryo. Nah, supir Grabnya itu seringkali bertanya, itu rumah apa? Lalu mereka bercerita luar biasa. Ini ada buktinya di WhatsApp mereka, betapa mereka bilang rumah itu bukan cuma untuk orang Kristen saja, tapi semua agama, bahkan kebanyakan saudara-saudara yang Muslim. Di situ kita betul-betul didampingi, di situ kita betul-betul dirawat, di situ kita diperhatikan luar biasa, dikasihi, dijamin semua makanan, semua fasilitas-fasilitas. Itulah yang membuat orang-orang supir Grab atau di Maxim kalau di Jakarta itu, mereka bingung dan heran. Ada ya rumah seperti itu? Bagaimana orang-orang dari luar daerah ditampung di situ, dikasih makan di situ, dirawat di situ secara gratis, dikasih tempat tidur full AC. Kemudian juga semua fasilitas lengkap. Dan mereka bilang, waduh, gak ada rumah teduh lain yang seperti rumah Teduh Suryo ini. Alhamdulillah katanya, mereka memuliakan Allah bukan? Saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi garam dan terang dunia, gak perlu kita pamer-pamerin, tapi mereka melihat kesaksian hidup kita. Mereka bilang, wah Romo ini luar biasa.
tim Rumah Teduh Suryo luar biasa. Meskipun beda agamanya, meskipun mereka dari suku yang berbeda, tapi mereka menghadirkan kasih dan kebaikan Tuhan. Maka terima kasih buat semua pelanggan-pelanggan Bible Learning karena support Anda membantu karya pelayanan saya. Salam, semoga kita bikin tanda salib dengan mantap dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan kita bisa mengatakan amin di setiap doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah garam dan terang dunia. Bye-bye.